Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Semangat tidak, Bu? Sudah sarapan? Ada yang belum? Kuatan. Sekali lagi biar kompak ya, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, iwan akhwat, pagi hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri undangan kajian yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Ummahatul Jannah. Ini para ibu-ibu ahli surga, amin. Dan yang hadir juga insya Allah ahli surga. Mudah-mudahan kumpulnya kita di masjid yang kita cintai ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan ya dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Temani aku hijrah, itu temanya ya? Betul. Temani aku hijrah. Ini temanya romantis juga ya. Ini sekalian, ini tema hijrah ini 5-6 tahun ke belakang ini sangat populer. Ya, belum lama nih tema hijrah semacam ini diangkat dan populer sekali gitu. Ya, dulu awal-awal saya ngisi kajian jarang dibahas masalah hijrah. Bahkan pembahasan hijrah tidak hanya di momentum Muharram saja sekarang. Rupanya semangat orang untuk berhijrah itu sekarang luar biasa. Terutama memang ketika fenomena banyak para artis ya, public figure yang mana mereka berhijrah sehingga secara tidak langsung memberikan dampak kepada para penggemarnya kan. Mungkin orang-orang awam berpikir, lah idola saya aja hijrah, masa saya tidak gitu kan. Kadang begitu. Sehingga di mana-mana ramai pembahasan seputar hijrah ini. Kadang-kadang saking ramainya masalah hijrah nih, saya dapati juga pemahaman yang sempit memaknai hijrah itu gitu ya. Apa sih hijrah? Oh, kalau untuk ikhwan ya, celananya sudah di atas mata kaki, tidak isbal alias cingkrang gitu ya, itu sudah hijrah. Apalagi sekarang jenggotan, berjenggot, ya. Apalagi sekarang mah kemana-mana pakai baju koko, itu hijrah. Tidak salah, tetapi kalau hijrah dimaknai hanya penampilan sempit sekali, betul tidak? Akhwat, sekarang sudah hijrah loh si fulana. Oh, mana cirinya? Sekarang pakai cadar. Alhamdulillah, jilbabnya panjang. Alhamdulillah, itu bagian dari perintah Allah, betul tidak? Tetapi kalau hijrah hanya dimaknai berubahnya penampilan fisik saja, sempit sekali mana hijrah itu. Ya. Nah, maka mari kita gali ya, seperti apa hijrah yang sebenarnya itu? Apa sih hakikat hijrah itu gitu ya? Agar mulai sekarang kita tidak hanya memahami pengertian hijrah secara sempit, hanya berubah penampilan luar saja gitu. Ya, dan memang yang namanya hijrah tidak mudah, betul tidak? Enggak mudah. Hijrah itu enggak bisa sendirian. Ya, betul, harus berkomunitas. Setelah hijrah kita untuk istiqomah dengan hijrah gitu tuh nggak bisa sendiri gitu. Ya, penting sekali kita punya komunitas, berjamaah bahasa agamanya itu, berkomunitas. Untuk bisa istiqomah dengan kebaikan ketaatan tuh nggak bisa sendiri. Ya, oleh karena itu, ketika ada sepasang suami istri yang hijrah lebih dulu, istrinya dulu, suaminya belum, tidak mudah. Akan banyak bentrokan di rumah tangganya. Atau sebaliknya, yang hijrah lebih dulu itu suaminya
istrinya belum, nggak bisa juga, pincang gitu. Maka bagi suami istri alangkah indahnya kalau hijrahnya itu sama-sama. Temani aku hijrah. Yang belum punya pasangan jangan baper ya, biasa saja. Boleh tahu yang belum nikah mana coba? Ini sudah akhir zaman loh, udah mau kiamat ini. Saya mau nanya mana yang belum nikah. Ini harus dicek dulu deh. Yang belum nikah, oh banyak sekali ini. Coba mana? Memang benar akhir zaman itu satu akhwatnya banding 50 ya. Lihat Bu, ikhwan sedikit Bu, akhwatnya banyak ini. Memang akhir zaman ya, lebih banyak akhwat daripada ikhwan ya. Baik, kita kembali ke jalan yang lurus ya. Hadirin sekalian, apa sih hijrah itu? Saya ingin menyampaikan dulu, mari kita fahami kata hijrah agar kita benar memahaminya Bu. Ketika kita akan melakukan sesuatu terus dengan ilmu, betul tidak? Akar tepat kita. Saya ingin menyampaikan kalimat menarik. Jadi seorang ulama besar, ini ulama salafus soleh, terkenal sekali. Beliau punya kitab yang banyak karangannya itu, yang mana ulama ini nih mulai belajarnya itu bukan dari kecil, bukan. Kalau sekarang mungkin udah terlambat lah gitu ya, sudah agak sepuh belajarnya itu. Tetapi dia tidak putus asa, ya, belajar terus sampai kemudian jadi ulama besar. Dan kitabnya banyak, sampai sekarang masih dikaji di mana-mana. Nanti kalau Bapak Ibu ke toko buku coba lihat, nanti ada kitab namanya Fathul Bari. Dulu saya mengkaji itu di kampus dari pesantren. Kitab Fathul Bari itu bahasa Arabnya Kang, bahasa Arabnya itu ada 18 jilid. Itu jilidnya 1500 halaman. Kebayang tidak? Ya. Terjemahnya sekarang kalau tidak salah terjemahnya itu tebal-tebal Bu. Satu jilidnya bisa sampai 1000 halaman lebih. Itu ada 37 jilid. Fathul Bari. Ini syarah hadis Sahih Bukhari. Terkenal sekali. Pengarangnya siapa? Namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hafalkan ya, Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menyampaikan apa sih hijrah itu? Kata beliau, hijrah yang sempurna atau hakikat hijrah yang sebenarnya dari sisi Allah itu apa? Kita meninggalkan yang Allah larang. Itu hijrah yang sempurna. Ini ulama besar ini yang bicara. Hakikat hijrah atau hijrah yang sempurna itu yang 100%. Itu ketika meninggalkan yang Allah larang. Ini menarik. Loh kenapa? Kok kalimatnya meninggalkan yang Allah larang, bukan mengerjakan yang Allah perintahkan? Menarik ya. Hadirin sekalian, ketika kita akan hijrah, yang namanya hijrah kan perubahan, kita meninggalkan sesuatu menuju sesuatu, itu hijrah secara bahasa begitu. Maka pindahnya Nabi di Mekah, dari Mekah ke Madinah sering disebut dengan hijrah. Ya. Kenapa? Karena memang meninggalkan yang dilarang oleh Allah lebih berat daripada mengerjakan perintah Allah. Saya ulangi ya. Meninggalkan yang Allah larang lebih berat daripada mengerjakan perintah Allah. Mau contoh enggak? Halo. Jawab hey ya. Halo. Hey. Ikhwan nih melongo ya. Ini kayaknya ngantuk ini. Angkat tangan kanannya, angkat tangan kanan semua. Angkat semua Bu, semua. Ahwat juga sama, angkat tangan kanan. Ayo dong semua biar nggak ngantuk ini. Ya, sudah semua sudah? Ke atas angkat. Baik, kalau sudah simpan di pundak kawan sebelah kanan. Pundak kawan sebelah kanan. Jangan ada nganggur, jangan. Pastikan nyari pundak. Sudah semua? Kalau sudah, jangan udah gini-gini belum diperintahkan. Lihat sini dulu, ini udah biasa aja nih, belum. Oke, lihat sini ya. Ikuti kata-kata saya ya, sambil ditepuk-tepukan. Kalau akhwat, bu, kalau ikhwan, pak. Setuju? Sepakat? Oke, yuk sama-sama. Papa, bu. Belum semangat. Papa, bu. Kalau sedang ngaji, jangan ngantuk.
Jangan main handphone, jangan ngobrol, malu-maluin. Bangun. Tangan kiri. Simpan di pundak sebelahnya. Papa, bu, terima kasih sudah mengingatkan. Kalau masih ngantuk, ngobrol, main handphone, cubit saja. Kecuali yang main handphone nulis materi boleh. Tenang ibu. Ya. Baik, lanjut ya. Jadi hijrah itu meninggalkan yang Allah larang, itu hakikat hijrah. Dan memang lebih berat daripada mengerjakan perintah Allah. Saya berikan contoh. Ketika berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah nggak orang berangkat ke masjid? Sholat, Pak. Saya mau tanya, ada nggak orang yang sholat ke masjid masih pacaran? Ada nggak? Ada nggak? Jawab hadirin. Nggak usah lihat kanan kiri, tenang aja. Ada nggak dia sholat mengerjakan tapi masih pacaran? Ada nggak? Dia berangkat naik mobil ke pengajian tapi mobilnya riba, ada nggak? Ada nggak? Dan masih nganggap biasa perkara itu? Ada nggak? Berangkat haji tetapi di kantor masih korupsi, ada nggak? Ada nggak? Itu dia. Jadi meninggalkan larangan Allah lebih berat daripada mengerjakan perintah Allah. Itu hakikat hijrah. Jelas tidak? Makanya berat saya katakan hijrah itu jangan sendiri. Yang masih jomblo segera ya. Lah iya. Nah, jadi kata Ibnu Hajar, hakikat hijrah itu meninggalkan yang Allah larang dan mengerjakan yang Allah perintahkan. Itulah hijrah ya. Hadirin sekalian, hijrah itu perkara besar. Ya. Ketika kita ingin berhijrah, meninggalkan sesuatu karena Allah tidak mudah, betul? Tidak mudah. Kenapa? Karena iblis akan turun langsung menggagalkan hijrah kita. Makanya pahala untuk orang yang hijrah karena Allah, dia meninggalkan karena Allah, meninggalkan yang dilarang karena Allah saja, itu besar pahalanya. Karena tidak mudah, berat. Saya berikan kisah. Ketika Nabi yang mulia akan berhijrah, itu si iblis tahu kan, yang namanya hijrah itu perubahan. Betul. Esensi dari hijrah itu perubahan. Nah, iblis itu tahu Muhammad akan hijrah ke Madinah. Bisa kuat mereka. Balik ke Mekah nanti bisa mengalahkan orang-orang Quraisy. Maka upaya menggagalkan hijrahnya Nabi luar biasa. Disebut di dalam sirah Nabawiyah, ketika para sahabat sudah duluan hijrah ke Madinah, kan bergelombang ya, berangkat ke Madinah, terus berangkat. Maka tinggal beberapa sahabat di Mekah termasuk Nabi gitu. Siapa di antaranya? Ada Abu Bakar As-Siddiq, belum hijrah. Ada Ali bin Abi Thalib, belum hijrah. Dan putra-putri Abu Bakar, sebagian belum hijrah. Maka orang-orang Quraisy khawatir. Wah, ini orang-orang Islam sudah nggak ada di Mekah gitu. Kemana mereka dicari? Mereka hijrah pindah ke Madinah. Wih, bahaya gitu kan? Maka mereka berpikir, kita gagalkan. Gak boleh sampai terjadi hijrah. Kenapa? Karena kalau sampai mereka hijrah itu bahaya, itu perubahan ke arah yang lebih baik. Mereka tahu itu, maka mereka nggak suka gitu. Ya, maka singkat cerita, hari Kamis itu, ya, Abu Jahal, ini akhir Safar, tanggal 26 Safar itu, Abu Jahal, ibu kenal sama Abu Jahal nggak? Bu, kenal nggak sama Abu Jahal? Kenal. Itu Abu Jahal ngumpulin beberapa tokoh Quraisy.
Untuk apa? Sidang istimewa gitu. Di mana tuh? Di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu apa? Itu parlemennya orang-orang Quraisy. Jadi mereka nggak akan kumpul di sana kalau nggak penting gitu, nggak akan. Kumpul pagi-pagi nih hari Kamis. Kumpul, kata Abu Jahal nggak boleh ada satupun yang masuk kecuali orang-orang yang kita kenal. Jadi ada rekomendasi lah gitu. Dan nggak banyak, terbatas jumlahnya gitu. Dan itu rahasia, orang-orang tuh nggak tahu. Ya, mulai berdatangan orang masuk. Tiba-tiba muncul seorang kakek tua. Ini kakek ini nggak dikenal. Ini siapa orang asing buat mereka gitu. Tetapi kakek ini penampilannya seperti orang yang berwibawa lah. Ya, kayak orang yang sesepuh tokoh gitu ya, punya wibawa. Sehingga ketika akan masuk ditanya, "Anda ini siapa?" "Oh, saya ini seorang yang sudah tua dari Najd." Di mana Najd itu? Najd itu sekarang di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, itu Najd namanya. "Oh, Najd. Baik. Kenapa engkau ingin masuk kemari? Ini kan masalah kami. Aku mendengar kalian akan berempuk, akan membicarakan perihal Muhammadiyah dan sahabatnya." "Iya benar, kok tahu?" "Tahu dong. Makanya izinkan saya masuk. Saya ingin memberikan ide atau saran buat kalian tentang Muhammad dan kawan-kawannya itu." Kata Abu Jahal, "Boleh, biarkan masuk. Ini orang ini punya wibawa." Kata Abu Jahal begitu. Masuk orang ini. Maka rapat dimulai. Apa kata Abu Jahal? Ya, berikan pendapat kalian. Ini Muhammad akan meninggalkan Mekah ini. Kalau sampai berhasil bahaya, ancaman buat kita. Berikan masukan, ayo. Sok idenya apa gitu. Maka berdiri seseorang menyampaikan, Abul Hakam, ini panggilan orang-orang Quraisy itu manggilnya Abul Hakam gitu ya. Kalau orang Islam manggilnya Abu Jahal gitu. Abul Hakam. Oke, apa ide kamu? Saya punya ide bagaimana kalau Muhammad kita tangkap. Tangkap Muhammad, penjarakan Muhammad. Jangan dikasih makan biar mati. Kalau Muhammad ditangkap, di penjara, mati, beres kayaknya masalahnya. Karena ini Muhammad ini nih sumber masalahnya. Ya. Sedang begitu tuh si kakek tua tadi, dia berdiri, jangan. Itu bukan ide bagus katanya. Muhammad itu dicintai sahabatnya. Kalau Muhammad ditangkap, dipenjarakan, apa kalian kira para sahabat yang akan membiarkannya? Enggak, pasti akan ditolong, berat. Jangan, itu bukan ide bagus, bukan ide bagus. Ini Abu Jahal kesel juga, Bu. Loh, ini orang tua ini belum apa-apa sudah nimbrung gitu kan. Baik, yang lain. Ada yang mengusulkan, aku punya usul. Bagaimana? Bagaimana kalau Muhammad kita usir saja? Dia sumber masalah di sini, udah usir, terserah kayak mau kemana perginya, usir aja, udah jangan ke Mekah lagi, mati sekalian. Si kakek tua tadi kembali usul, jangan diusir. Kalian tahu siapa Muhammad? Muhammad itu kalau bicara orang akan mendengar pembicaraannya, orang akan simpati kepada dia. Pembicaraan itu bisa mempengaruhi orang lain, nanti dia diikuti loh. Kalau dia keluar diusir, nanti dia akan mengajak orang-orang lain, mau kuat mereka balik ke sini, habis kalian. Benar juga. Oke, kata Abu Jahal, ditangkap, dipenjara, diusir jangan. Ya sudah, kita bunuh Muhammad. Ini siapa? Abu Jahal nih. Kita bunuh Muhammad. Itu si kakek tua tadi menyampaikan, ini baru top. Ini ide bagus ini. Ngapain kalian tangkap, dipenjarakan, diusir? Bunuh saja Muhammad, beres nanti masalahnya. Ya, muncul masalah. Sekarang gimana cara ngebunuhnya? Muhammad itu tokoh dari Bani Hashim. Lah Bani Hashim itu kan klan paling mulia di antara mereka. Kalau kita bunuh Muhammad pasti akan nuntut balas kita. Abu Jahal nih otaknya luar biasa, kata Abu Jahal, gampang, gini saja. Kita panggil orang-orang terbaik dari setiap kabilah. Ya, perwakilan. Kasih sebilah pedang yang sangat tajam sekali. Rame-rame kalau Muhammad keluar dari rumah kita keroyok. Kalau rame-rame nih nggak bisa mereka nuntut darah. Semua kita kompak, tinggal Bani Hashim aja. Bagaimana kalau begitu? Ini top, kata si kakek tua tadi. Bagus ide ini. Mereka sepakat, sudah nanti malam kita akan kepung rumah Muhammad, kita akan bunuh Muhammad rame-rame.
Pertanyaan saya, Bapak Ibu tahukah kita siapakah orang tua tadi itu? Siapa? Orang tua yang datang, yang nimbrung, yang memberikan usul, bahkan keji sekali ketika dia membenarkan, bahkan mendukung ide busuknya Abu Jahal untuk membunuh Nabi. Pertanyaannya, siapakah orang itu? Halo? Halo? Siapa? Siapa? Yang keras dong siapa? Iblis. Naam. Iblis. Iblis yang mana? Iblis yang mbahnya setan itu. Enaknya mbahnya setan gitu ya. Mbahnya setan dari golongan jin, itulah iblis. Yang disuruh sujud ke Adam enggak mau sujud. Yang dipanjangkan umurnya sampai kiamat nanti. Jelas. Apa pelajarannya? Pesannya di sini, untuk menggagalkan hijrah itu, ya, untuk menggagalkan hijrah, yang turun menggoda bukan lagi anak buahnya, tapi siapa? Mbahnya setan, ya iblis itu. Berkumpul itu, berkolaborasi itu. Mbahnya setan dari golongan jin iblis namanya, dengan mbahnya setan dari golongan manusia Abu Jahal di waktu itu. Nabi menyebutkan, kata Nabi, Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini, gitu kan? Ini mbahnya iblis dari golongan manusia, mbahnya setan, gitu ya. Artinya apa? Untuk menggagalkan hijrah itu, yang turun langsung bosnya. Ya kalau masalah kecil kan nggak usah lah, big boss turun, betul nggak? Ya, kalau sudah big boss turun, ini masalah bukan main-main lagi kan? Ini masalah serius ini, gitu. Artinya apa? Untuk hijrah meninggalkan yang Allah larang. Makanya berat ya. Karena mbahnya setan dari golongan jin iblis enggak ridho, enggak suka, Pak. Maka dia menggagalkan, dia turun kepada kita. Makanya benar kata Imam Ibnu Hajar tadi, hakikat hijrah yang sebenarnya itu, ya hijrah yang sempurna itu meninggalkan yang Allah larang. Karena tadi tidak mudah. Coba, banyak sekarang orang-orang yang, mohon maaf ya, rajin ke pengajian, Pak. Rajin ke pengajian, dan duduk di pengajian, tetapi masih saja gitu ya. Betul nggak? Nganggap enteng masalah riba, misalkan. Ya, saya berdoa semoga yang sedang berjuang ingin melepaskan dari riba, Allah berikan kemudahan ya. Karena riba itu dosanya 73 pintu. Dan pintu yang paling rendahnya itu apa? Seperti zina dengan ibu kandung sendiri. Zina dosa besar, betul. Zina dosa besar, saudaraku. Ini zina dengan ibu kandung sendiri, dengan emak sendiri, gimana coba itu? Na'udzubillahi min dzalik. Nah sekarang orang anggap biasa kan? Anggap biasa aja, bangga gitu loh dengan riba itu. Hati-hati saudaraku. Makanya berat, betul tidak? Meninggalkan larangan Allah berat, mengerjakan mah gampang, sholat mah sholat. Kan tadi, sholat mah sholat, tapi kan bobogohan mah jalan. Ya kan? Ustadz, tapi kan ini mah pacaran syar'i katanya ada sekarang. Ada pacaran Islami katanya. Ketika akan nyelepon dia baca bismillah dulu, bismillah katanya. Sudahnya alhamdulillah, astagfirullah. Mau nyium pacar baca bismillah dulu gitu. Astagfirullah. Itu namanya nafsu gitu kan, syahwat. Gak ada, mana ada pacaran syariah, gak ada. Kan sedang musim sekarang kan, segala syariah sekarang kan. Ayo guys, ada pacaran syariah sebenarnya. Gak ada. Rajin ke pengajian, sholatnya rajin gitu kan. Tapi tadi tidak mudah meninggalkan yang Allah larang, berat. Makanya kata beliau, hijrah 100% itu meninggalkan larangan Allah. Maka saya salut kepada orang-orang yang meninggalkan larangan Allah, walaupun taruhannya mohon maaf, yang dia tadinya berkecukupan segala ada gitu, tiba-tiba harus kehilangan gitu, harus hilang rumah, hilang mobil. Saya salut, saya angkat topi, saya hormat kepada orang seperti itu. Kenapa? Karena dia sedang bersama Allah, sedang berjalan menuju Allah. Yang memerintahkan meninggalkan itu semua siapa? Allah. Gak mungkin Allah biarkan, gak mungkin. Tapi memang harus sabar proses. Seorang yang sedang berhijrah akan diuji oleh Allah, benar tidak hijrahnya. Makanya saya sampaikan, agar istiqomah dengan hijrah itu, niat itu menentukan sekali ya.
Apa niatnya gitu loh. Kalau niat itu bukan karena Allah, nggak bisa istiqomah dia. Terbawa suasana, lagi tren, ikut-ikutan saja lah. Enggak bisa seperti itu. Orang yang akan istiqomah dengan hijrahnya itu manakala dia niatnya karena Allah saja. Karena berat. Saya katakan berat. Ya. Nanti Allah yang akan meraih dia gitu. Karena sedang berjalan kepada Allah, Pak. Dia ingin taat, ingin meninggalkan semua yang Allah larang. Itu Allah bersama kita nanti. Pasti Allah akan bersama kita. Hanya harus sabar. Ya. Karena ada orang yang hijrah. Kayaknya kalau hijrah nanti akan berkah nih. Ya, kayaknya akan langsung dia saja hijrah dulunya begitu, sekarang jadi banyak duitnya segala macam. Nah, ini udah salah niat hijrahnya gitu. Enggak. Makanya lihat perjuangan orang-orang yang hijrah meninggalkan yang Allah larang itu saya salut sekali, Pak. Termasuk para artis. Benar, saya salut karena saya pernah ngisi beberapa kali di Gebiar Muharram. Ya, saya ngisi dengan beberapa artis yang mereka sebelum memutuskan hijrah itu sekali kontrak untuk sebuah iklan, katakanlah sebuah acara itu sampai ratusan juta bahkan miliar. Dia sudah paham hukumnya seperti apa. Ustaz doakan ya, saya ingin meninggalkan karena Allah Ustaz. Tapi tidak mudah gitu. Memang benar tidak mudah gitu. Ini kadang-kadang saya merasa saya kuat enggak ya gitu hijrah seperti ini. Ya. Nah, saya berikan motivasi, saya bilang, ya Mbak yang ikhlas niatnya. Kalau udah menikah si artis ajak dong suaminya atau ajak istrinya gitu kan. Bareng hijrahnya, betul tidak? Itu akan sering menguatkan. Kalau sendiri nggak bisa, berat, Pak. Rontoknya rumah tangga sampai kemudian bercerai karena memang tidak sama-sama hijrahnya. Udah beda, bahasa guru kami sudah beda frekuensi. Nyaman nggak? Udah nggak, betul nggak? Udah nggak nyaman. Kalau udah beda frekuensi kan serumah nggak nyaman. Makanya kalau kita mau hijrah, ya ibu-ibu, halo bu, halo, ajak suaminya bu. Ya, yang belum nikah jangan baper, ajak mantannya. Nggak boleh ya. Buat para bapak kalau mau hijrah apa jangan sendiri Pak ya. Ya, ajak istrinya, ajak keluarganya. Betul. Sama-sama hijrahnya. Karena harus saling menguatkan saudaraku. Nah, jadi kembali meninggalkan larangan Allah tidak mudah, berat akan diuji. Tapi nanti pada saatnya Allah akan berikan lagi. Pada saatnya Allah akan berikan, atau mungkin tidak diberikan dalam bentuk materi, tetapi kebahagiaan. Emang bahagia dari materi gitu? Enggak dong. Ada seseorang yang dia punya penghasilan besar sekali, cuman dia tahu ada subhat di sana gitu. Ustadz, dengan uang itu yang gede itu, besar gitu, saya bisa beli rumah Ustadz mewah, bisa beli mobil kemana-mana. Tapi terus terang, enggak bisa membahagiakan di sini hati ini. Mungkin orang lain lihat, hebat ya dia ya, mobilnya mewah bro. Hebat tuh mobil tuh, bagus itu kan, rumahnya juga. Ustadz, saya tersiksa, setiap orang muji saya karena saya tahu ini uang dari mana, saya tahu. Enggak bahagia saya itu. Saya bikin sampai kapan saya menipu diri gitu ya. Orang lihat saya bahagia, saya tuh enggak bahagia karena kan bahagia di hati. Sampai kemudian dia ikut ceramah salah seorang ulama, ya, tersentuh dan dia bertekad, sudah saat enggak setengah-setengah. Jangan jadi manusia setengah hijrah. Ingin all out, bismillah, tinggalkan. Tapi tidak mudah. Iya kan ada manusia setengah hijrah kan? Iya. Yang kebaikan dikerjakan juga, yang ketaatan tapi juga maksiat jalan terus juga kan? Kalau bahasa gaulnya STMJ ya. Apa itu? Sholat terus, maksiat jalan gitu kan? Nah, ini yang gini-gini tuh nanggung gitu. Itu setengah hijrah namanya ya. Nah, jadi harus all out, tapi tidak mudah ya. Mungkin ada kalanya diberikan kembali oleh Allah, tapi ada kalanya enggak diberikan tapi dia bahagia. Emang bahagia bisa dibeli dengan uang gitu? Enggak bisa. Iya, enggak bisa. Dia cerita, Ustaz sekarang mohon maaf, saya rumah ngontrak Ustaz, yang dulunya hebat. Tapi kenapa ya? Saya tenang, bahagia. Dia bilang begitu. Ustaz susah. Saya harus cerita bagaimana tenangnya saya, bahagianya saya tuh
Saya nggak bisa ngomong, harus merasakan, kata dia begitu. Saya ngomong susah, orang harus merasakan sendiri yang saya rasakan. Nah saya tuh ingin berbagi, kata beliau. Betapa bahagianya saya dengan seperti ini gitu. Udahlah susah dikata-katai, kata beliau. Saya terbatas saya mengungkapkan, tapi saya bahagia. Padahal sebelumnya Pak, berlimpah ruah. Sekarang karena dia kompak dengan istrinya nih, dengan keluarganya, nggak mudah juga dengan ilmu gitu kan. Selain niat yang lurus, ikhlas karena Allah, ilmu penting tidak ilmu? Penting. Belajar. Semakin keimanan kita semakin mantap, kita tahu bahwa ini dilarang dan kita tahu dampaknya, ngeri dosanya, kita kan makin mantap untuk meninggalkan, betul tidak? Jangan ragu, tinggalkan, bismillah. Kompak dengan istrinya Pak, maka dia kuat, maka dia cerita, saya bahagia Ustaz. Walaupun mohon maaf sampai sekarang ya bicara masalah materi jauh, tapi saya cukuplah bisa makan, bisa ibadah, bisa belajar, bisa didik anak Ustaz, bisa ngantar anak ke sekolah, saya peluk anak dengan pelukan yang hangat, ya Allah saya ciumi ini, nggak pernah sekian lama saya nyium anak tuh kering, saya sekarang kerasa, ya Allah terima kasih. Ya, dan kata dia apa Ustaz, yang membuat saya bertahan dengan hijrah ini kenapa? Karena saya ingin ketika kembali kepada Allah, saya sedang tobat, bersih diri saya dari dosa, itu saja. Dia nangis. Itu yang menjadikan motivasi saya untuk istiqomah Ustaz. Karena saya tidak tahu kapan saya akan mati. Sahabat saya banyak yang sudah mati Ustaz, muda-muda. Ya, siapa yang bisa menjamin? Yang berani menjamin kita masih muda, masih lama umurnya? Ada yang menjamin enggak? Enggak ada. Saya masih sehat Ustaz, tenang, enggak ada yang menjamin. Karena kematian milik siapa saja, betul tidak? Ajaib mati mah. Datang kepada siapa saja, kapan saja, dimanapun saja, itu mati begitu. Jadi enggak ada yang aman kita dari kematian, karena dekat sekali mati itu. Nah ini yang membuat saya semangat. Maka nomor 3, setelah tadi yang pertama niat yang lurus, yang kedua ilmu, yang ketiga apa? Ingat mati. Itu luar biasa. Kita akan semangat sekali gitu untuk istiqomah di atas jalan kebaikan ini, karena enggak mudah, betul tidak? Saya enggak mau dong ketika mati saya sedang maksiat, naudzubillah. Walaupun saya dulu tukang maksiat kata dia, tapi saya ingin ketika saya dicabut ruh saya oleh Allah, saya sedang taat, sedang tobat kepada Allah. Maka itu yang menjadikan motivasi beliau. Ya. Kemudian yang keempat, yang keempat itu ya, agar istiqomah, tidak mudah memang hijrah itu. Tadi berkomunitas. Berjamaah, berkomunitas. Sendiri itu berat, rasakan. Kan enggak cukup kita sekarang saya hijrah di awal ya, di awal saja hijrahnya. Lah kesananya masa mantan dulu saya hijrah tapi dulu gitu. Sekarang mah ya begitulah. Masa mantan orang yang hijrah kan gak enak banget, betul tidak? Istiqomah dong dengan hijrahnya. Bagaimana? Berkomunitas, berjamaah. Ahlan wa sahlan Ustaz Dedi. Alhamdulillah. Izin Ustaz, nyambung Ustaz. Ustaz Dedi ini guru saya ya. Alhamdulillah. Nah, jadi yang pertama apa tadi? Niat yang lurus. Niat itu penting sekali karena akan sangat memberikan pengaruh kepada hijrah kita ya. Yang kedua apa? Yang kedua, ilmu. Harus belajar dong. Coba antum kan ketika tahu ini salah dengan apa? Dengan ilmu, betul enggak? Ke majelis ilmu. Ya Allah, dikirain ada pacaran syar'i gitu ya. Kira ada pacaran Islami. Sama-sama pakai jilbab, bercadar juga gitu kan. Sama-sama ayo janjian di pengajian. Kayaknya ini syar'i banget gitu ya. Udah berapa lama? 3 tahun Ustaz bareng-bareng ke pengajian tapi enggak mau diajak nikah tuh, iwannya enggak mau katanya. Putuskan akhwat yang begitu tuh. Lah ya. Ternyata enggak ada pacaran syar'i, pacaran Islami, enggak ada. Ada pacaran Islami dari mana? Kalau udah siap, Islam luar biasa, betul enggak? Sudah siap langsung datang. Makanya akhwat, kalau ikhwan enggak berani ngelamar, nanti udah putuskan saja. Siap? Hah? Yang mana tadi siap? Kok beda siapnya? Ingat ya, enggak ada pacaran syar'i, coret itu enggak ada itu. Udah siap datang langsung begitu. Pacaran mah setelah
Menikah itu pacaran syar'i, kita bercanda sama istri itu pahala semua begitu. Ya, sekarang kayaknya saya dapat pahala ya. Waduh, assalamualaikum, sudah tahajud belum sayang? Padahal belum nikah. Wanianan bisa, udah jangan dipercaya. Jelas tidak? Putuskan gitu ya. Nah, penting ilmu kan? Oh, dengan itu saya tahu itu nggak boleh ya. Kan dengan ilmu, betul tidak? Dengan ilmu gitu loh. Maka terus belajar agar nanti Allah berikan ilmu kepada kita, semakin tahu oh ini yang harus ditinggalkan terus. Nanti kalau kita makin nambah ilmunya, nambah takutnya kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita istiqomah dengan hijrah itu. Apalagi ingat mati ya. Ingat mati. Ingat mati itu akan menjadi energi yang besar sekali ya. Ingat mati akan istiqomah dengan kebaikan. Saya yakin tukang maksiat juga nggak mau lah kalau matinya sedang maksiat, betul tidak? Nggak mau. Cuma kadang ada orang yang harus kita temani hijrahnya, betul nggak? Kasihan gitu. Dia tuh ingin berhenti dari kemaksiatan, tapi gimana caranya nih? Saya harus gimana? Ada yang nanya ke saya, Ustadz, saya harus dari mana mulainya? Saya sampaikan, ya berani nggak? Sok dari sekarang saya bilang ingat mati itu. Sering Ustadz ingat mati, cuman ya biasa aja. Nah, itu bebal hatinya saya bilang. Muskilah. Ingat mati, coba ingat. Ya Allah, emang setelah mati ada apa? Nah ini kan karena kurang ilmu kan. Berat setelah mati itu. Panjang episodenya, betul tidak? Ada di alam barzakh kehidupan yang bukan alam dunia, betul tidak? Dibangkitkan seperti apa? Mahsyar, oh enggak sesuai yang dipikirkan. Orang mati apa dikira langsung ke surga? Enggak. Ada orang yang ngomong begini, tenang aja Ustadz, pokoknya mah muda, poya-poya, tua, kaya raya, mati, masuk surga, enak banget. Emangnya surga milik engkong lo gitu ya? Enggak. Jadi belajar ya. Belajar dan ingat mati itu menjadi energi yang positif. Yang terakhir dari apa? Lingkungan, berkomunitas. Sekarang banyak komunitas kebaikan. Betul, di mana-mana banyak. Sok gabung. Yang diingatkan, sedang down, sedang ya turun semangatnya. Ya, dicas lagi, semangat lagi. Begitu. Ya, saya meminjam istilah kalimat Ustadz Dedi. Pekerjaan sebelumnya saya tertarik dengan ungkapan beliau, kalau kita berkelompok, berkomunitas, berjamaah saja serapuh ini, apalagi sendirian. Ya, jadi yang masih sendiri harus segera nyari jadi ke sana. Oh iya, ini akhir zaman, udah mau kiamat. Masa yang udah siap nikah jangan ditunda-tunda ya, kan nanti mah ke pengajian berdua sama suaminya ya, begitu juga antum juga sama ya yang belum nikah ya. Ini wajah-wajah kelihatan masih jomblo ini. Baik, itu yang disampaikan temannya aku hijrah, artinya nggak bisa sendiri ya. Yang sudah berumah tangga, ajak suaminya, ajak istri, ajak anak-anaknya, yuk berbuat kebaikan terus. Sudah kita ajak tetangga kita, kawan kita terus, karena senanglah kalau punya komunitas kebaikan ya, sering mengingatkan seperti itu. Ingat, hijrah yang sempurna itu meninggalkan larangan. Karena memang meninggalkan larangan lebih berat daripada mengerjakan perintah. Mudah-mudahan yang sudah berhijrah Allah istiqomahkan dengan hijrahnya ya. Kemudian juga yang akan meniti hijrah, mantapkan ilmu tadi, bismillah. Sering ngumpul dengan orang-orang soleh agar kebawa soleh dan semangat berbuat kebaikan. Ini barangkali yang disampaikan. Kalau ada dialog, pertanyaan satu atau dua sebelum Ustadz Dedi, saya beri kesempatan ya kepada hadirin sekalian. Silakan Kak. Subhanallah sekali Tat, sebenarnya masih kurang waktunya Tat ya buat Al-Mukarram. Tapi mungkin ada sedikit catatan yang bisa kita catat dari kajian Al-Mukarram adalah bahwa hijrah itu berat ya. Jangan sendirian, berat, kita berjemaah aja. Iya, kita Tat ya. Subhanallah. Terus jangan lupa juga satukan frekuensi ya buat yang sudah punya pasangan. Kalau yang belum punya pasangan, sabar dan istiqomah aja Tat ya, doa. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ada kurang lebih 1-2 pertanyaan kepada Iwa Fila yang ingin bertanya langsung kepada Al-Mukarram. Silakan. Jomblo fisabilillah teh. Tat, pasti mau curhat itu Tat. Iya, jomblo kayaknya nih. Masya Allah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, saya mau tanya, apa yang harus kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran tapi hati kita nggak tersentuh? Apa itu ciri-ciri Allah sudah menutup hati kita atau ciri iman sedang turun? Lalu apa yang harus kita lakukan? Soalnya mungkin pas awal hijrah itu pas baca Quran tuh kayak pengen nangis gitu, kayak malu sama Allah, tapi lama-kelamaan kayak biasa aja gitu. Gimana caranya buat ngatasin itu? Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nih. Oke. Bagaimana kiat agar membaca Quran bisa tersentuh hati kita ya? Karena membaca Quran kok biasa saja, garing gitu ya. Baca Quran garing. Ya, hadirin sekalian. Yang pertama, hati kita ini bolak-balik, betul tidak? Iya, makanya Nabi sering berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang membolak-balikan hati, kan bolak-balik ini. Sabit qalbi ala dinika, tetapkan hati di atas ya agama ini. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Hati ini luar biasa bolak-baliknya. Artinya apa? Periksa hati kita. Ya, periksa hati kita. Karena yang merasakan nikmatnya baca Quran, syahdunya, menangis, hati kita, betul tidak? Ya, hati kita. Ya, kata Utsman bin Affan nih, lau taharat qulubuna ma syabi'na minal Quran. Seandainya hati kita bersih gitu ya, enggak akan pernah kenyang dengan Quran, Bu. Ya, enggak akan pernah kenyang. Kita akan menikmati ya interaksi dengan Al-Quran. Periksa hati kita. Apa penyebabnya? Boleh jadi karena banyak maksiat. Yang mengotori hati apa? Maksiat. Karena tadi kan ada orang baca Quran, betul tidak? Tetapi ada yang baca Quran tapi masih mengerjakan kemaksiatan. Ada enggak? Ada. Jadi kalau ingin menikmati bacaan Qurannya sampai ke hati gitu ya, periksa hatinya ya. Dosa apa yang dikerjakan sampai kemudian hati menjadi bebal dan keras. Yang tahu siapa aja, jadi sendiri dong. Orang lain nggak tahu. Jadi masalah hati ini penting sekali. Ya. Yang kedua, latih dengan cara cari waktu-waktu yang sangat berkesan untuk mentadabburi Quran. Di Quran disebutkan waktu yang paling berkesan untuk mentadabburi Quran itu sepertiga malam terakhir. Ya. Jelas di surat Al-Muzammil disebutkan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila ila qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan tsaqila inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwa muqila. Jadi baca Quran di malam hari itu lebih berkesan. Ya. Coba jam 2:30 gitu ya. Apalagi kalau kita baca Qur'annya di dalam sholat. Nah itu lebih lagi gitu. Latih aja. Tapi Ustadz ini masih belum juga, lawan terus. Ini ibarat air ini nih. Saya dapat kiriman video dari guru saya Agim. Oh ya, mohon doanya ya. Guru kami sedang sakit. Agim sedang sakit. Sekarang dirawat di rumah sakit Cipto RSCM di Jakarta Pusat. Mohon doa dari semua ya. Sepulang dari Tanah Suci kemarin karena kecapean, dehidrasi, beliau kecapean, dirawat Selasa, Rabu, Kamis. Beberapa hari ini masih istirahat. Terus sekarang udah membaik. Mudah-mudahan bisa segera pulang ke rumah gitu ya. Mohon doa dari antum semua ya. Beliau mengirimkan video bagus sekali dan itu juga diviralkan. Jadi ini kan hati ini seperti ini ya, ibaratnya nih. Hati yang bening gitu, bersih. Yang ngotorin itu apa namanya? Dosa. Nanti kalau ada, cuman sini nggak mungkin simulasinya ya. Tetesi hitam, gimana warnanya, berubah nggak? Berubah. Menjadi kotor kan? Ya tergantung kepekatannya. Ada yang memang pekat sekali, ada yang sedikit. Tapi tetapnya kita udah nggak mau lagi kan? Ini udah kotor kok. Bagaimana membersihkannya? Tuangkan air yang banyak. Nah itulah istighfar dan taubat kita. Istighfar. Terus tuangkan. Sampai ngeluber.
Apa dengan dituangkan air pertama, kedua, ketiga langsung hilang kotorannya? Tidak, harus banyak, betul tidak? Terus tuangkan terus sampai nanti itu mudal, cek orang Sunda memudal semua kotorannya kan keluar terus sampai nanti akan bersih lagi. Baca Quran itu membersihkan hati. Pertama kok saya enggak berkesan ya, baca terus jangan berhenti. Baca sambil terus kita introspeksi hati kita, kenapa kok seperti ini? Perbanyak taubat dan istighfar. Terus nanti akan ada saatnya naik, nanti akan keluar semua kotoran, nanti kita akan nyaman lagi, betah lagi. Biasa, jangan aneh. Ya begitulah manusia ya. Kadang-kadang taat, kadang-kadang juga berbuat maksiat. Itulah manusia begitu. Nah, ketika berbuat maksiat, buat dosa, segera kembali kepada Allah. Kan itu yang paling penting, betul tidak? Segera kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Itu ya. Jadi yang pertama periksa hatinya, yang kedua latih di waktu-waktu yang berkesan untuk baca Quran seperti malam terakhir. Yang ketiga tadi banyak taubat dan istighfar, karena itu akan membersihkan kotoran di hati kita. Karena kita merasakan nih baca Quran kan hati kita itu di sini kan, tersentuhnya di sini hati ini. Allah alam bisawab. Alhamdulillah. Semoga Ukti puas dengan jawaban dari Al-Mukarram. Dan alhamdulillah Tat ya, kalau kepada Iwafillah yang sudah bisa mentafakuri, bisa mensyukuri nikmatnya tadabur Quran. Karena masih ada teman-teman saya sendiri juga masih tadabur Iqra teh. Doakan ya. Masya Allah. Selanjutnya kepada Ikhwan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama bisa nggak dikatakan bahwa hijrah itu secara etimologi perjalanan gitu Tad. Jadi dari yang jelek ke baik gitu. Jadi tidak hanya secara fisik gitu. Tapi misalkan hati kita untuk menjadi lebih baik gitu maksudnya. Lebih ke sifat gitu mungkin. Itu pertanyaan pertama. Untuk yang kedua, saya ingin tahu pendapat Ustadz gitu ya. Kalau yang dimaksud Allah itu mempunyai sifat rahmatku mendului murkaku, itu maksudnya gimana Ustadz? Itu pertanyaan kedua. Boleh nggak tadi di luar tema? Boleh nanya yang lain? Iya, satu lagi ya, yang ketiga terakhir. Jadi saya akhir-akhir ini kan kalau kita banyak mengingat mati itu kan bisa disebut zikrul maut gitu ya tadi. Jadi saya ingin tahu maksudnya bagaimana caranya supaya kita itu kalau ketika sakaratul maut itu ibaratnya seperti dicabut bulu dari tepung gitu. Jadi maksudnya biar nggak sakit tuh apa yang harus kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Sepertinya pertanyaannya grosiran Tat, tidak satu-satu. Ini. Iya, ini borongan ini. Mohon. Silakan Om Karom. Baik. Yang pertama, iya saya katakan tadi, tidak sebenarnya salah ketika seorang hijrah. Udah hijrah ya mana jilbabnya panjang, itu bagus. Perintah Allah, tetapi jangan itu tok maksud saya gitu. Jadi jangan berhenti yang namanya orang dikatakan sudah berhijrah, di sana gitu ya. Penampilannya sekarang enggak, bukan hanya itu. Tadi yang paling penting meninggalkan yang Allah larang. Maka tinggal cek diri kita. Saya sudah hijrah belum ya gitu. Ya, riba masih banyak, masih sering. Tinggal minta kepada Allah, ya Allah saya ingin meninggalkan dengan mudah. Bisa enggak? Allah kalau diminta akan memberi. Kalau bimbing kita. Ya, saya katakan minimal dengan kita hijrah kepada Allah, walaupun mungkin yang sebelumnya saya katakan tadi kita dapat kemudahan kok sekarang segala hilang, minimal kalaupun enggak kembali lagi kita sudah bersama dengan Allah. Itu mahal sekali, betul. Allah bersama kita itu mahal. Jangan takut, kalau Allah bersama kita, Allah akan berikan yang kita inginkan dan yang terbaik untuk kita. Jadi benar bicara hijrah itu bukan cuma ke penampilan, walaupun itu penting juga. Karena kalau orang sudah makin tahu ilmunya ya, ingin menyempurnakan hijab harus tahu ilmunya bagaimana Islam memberikan arahan dalam berpakaian harus, dalam berpenampilan enggak ada masalah. Bong barudak pang wae budak pang. Ibu terang budak pang bageurna. Eta pangkasa udah budak pang kan rambutnya ka dieu tahiyat. Budak pang tahiyat ka dieu. Jadi bolongan ya segera gede non batu baterai ka dieu.
Baheula mah zaman abdi SMA bu mun baong teh paling ge ku naon? Ku jarum ka dieu tah. Ya kan ditojos itu enak sagede-gede kieu geuning ngararambai kieu. Batu baterai, betul enggak? Jeung jadi dia wae bu di dia di mana-mana, ditato di mana-mana. Kenapa coba tanya? Idolanya barudak pang kitu, ngikutin betul enggak? Ngikutin gitu. Oh, ternyata dia itu mengidolakan sampai diikuti. Jangan juga kita meremehkan orang yang berjuang untuk mengamalkan sunnah Nabi gitu kan. Ingin berpakaian sebagaimana Nabi mengajarkan. Iya, tetapi buat yang seperti itu jangan menganggap bahwa hijrah itu hanya itu tok gitu maksud saya. Ada yang lebih penting dari itu apa tadi? Semangat meninggalkan yang Allah larangnya itu yang harus ada dalam diri kita. Betul lebih kepada sifat. Jadi harus kita ini dan bertahap memang. Semakin kita tahu ilmu, makanya saya katakan belajar makin tahu kan. Oh ini dilarang. Terus mungkin awal-awal hijrah kita nggak ngeh kan. Kok ini nggak boleh gitu kan. Ya ada terus makin naik terus semakin dia dibimbing Allah semakin sempurna hijrahnya kan begitu. Yang kedua, Allah punya sifat rahmatnya mendahului murkanya. Benar. Allah Maha Sayang kepada kita. Banyak dalam Quran ayat dan juga di dalam hadis. Di surat Az-Zumar itu ada ayat yang menjadi harapan kita ya. Kata para ulama ini arju ayatin min kitabillah. Ayat yang paling memberikan pengharapan kepada kita surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku. Ini Allah menyeru, Pak. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas ya terhadap diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Melampaui batas dalam berbuat dosa. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa dari Allah, dari ampunan Allah. Ya. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena Allah akan mengampuni semua dosa, pasti itu. Ya. Maka ketika di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Imam An-Nawawi itu menulis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis apa itu? Ketika seseorang yang tobat kepada Allah gitu, kalimatnya lihat, lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi hina yatuba ilaih. Sungguh Allah sangat gembira dengan taubat hambanya tatkala dia berbuat dosa dan kembali kepada Allah. Gembiranya Allah ya dengan taubat kita itu melebihi kegembiraan seseorang yang dia naik kendaraan melintasi padang pasir, gak ada kehidupan, jauh kemana-mana. Dia naik kendaraan, ya waktu itu kan kendaraan paling top unta atau kuda. Di atas unta dan kudanya itu ada makanan, minuman, semua perbekalan. Capek, istirahat dia. Istirahat karena ngantuk, agak ketiduran gitu ya. Pas dia tersadarkan bangun, kaget. Kudanya, untanya hilang, nggak ada bu. Kebayang tidak? Jaba di sana ada perbekalan, makanan, minuman. Ya Allah. Dia cari, nggak ketemu juga. Penasaran, cari lagi. Ketemu juga. Sudahlah. Cik orang bu pasrah, tinggal nunggu mati saja. Kata Nabi, fa bainama huwa kadzalik, dalam kondisi dia seperti itu, hampir putus asa gitu. Tinggal nunggu mati lah. Ya. Tiba-tiba itu kuda atau unta yang hilang itu ada di hadapan dia gitu loh. Lengkap, perbekalan, makanan, minuman lengkap semuanya. Saking gembira dia berdiri, dipegang tali kudanya dan dia salah ngomong. Dia mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, terima kasih engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu, katanya. Salah ngomong itu saking bahagia. Fatal enggak? Fatal enggak? Oh fatal sekali. Tapi Allah tahu hatinya kan? Ya. Nah Allah lebih bahagia, lebih gembira dengan si hamba tadi. Saking gembira, cek orang maka caletot gitunya. Salah ngomong. Ya Allah, engkau adalah
hambaku, bayangkan itu. Aku Tuhanmu. Harus saja ngomong, ya Allah engkau Tuhanku, aku hambamu gitu. Salah ngomong. Nah Allah lebih bahagia dari orang yang seperti itu. Makanya kalau orang berbuat dosa, tobat, kembali kepada Allah. Yang pernah berzina, kembali kepada Allah. Allah maha baik. Yang pernah berbuat kemaksiatan, kembali kepada Allah. Apapun juga yang pernah terjatuh ke dalam riba, tinggalkan, kembali kepada Allah. Udah bahagia mah tuh simpel bu. Kita taat kepada Allah, sudah itu bahagia. Enak. Dan asli. Bahagianya asli sampai ke sini nih. Sampai ke Adita. Di sini bahagia itu. Enggak coba topeng, enggak bisa direka aja topeng. Tapi kalau udah bahagia asli, dia akan memancar dengan sendirinya. Jelas ya? Baik, dzikrul maut, sakaratul maut, bagaimana agar ketika datang sakaratul maut, ya, sebagaimana di hadis yang panjang itu ya, hadis Al-Bara Ibn Azib, ingin seperti ya teko yang airnya mengucur. Ya kan, air keluar dari mulut teko kan, lembut begitu, bukan kawat berduri yang ditarik dari tumpukan kain basah ditarik, nauzubillah. Artinya apa? Itu kan kematian yang husnul khatimah. Lah kita dipanggilnya saja oleh malaikat maut dengan ucapan yang indah sekali. Ayyatuhan nafsut thayyibah, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allahu akbar. Wahai pemilik jiwa yang tenang, pemilik jiwa yang bahagia, yang baik gitu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu. Itu kan kematian yang indah. Bagaimana caranya? Pastikan kita mati husnul khatimah. Agar husnul khatimah, yang pertama iman kita harus benar. Nabi menyebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang akan atau sedang sakaratul maut dia bisa mudah mengucapkan la ilaha illallah? Enggak. Sering saya nyampaikan perumpamaan ini. Teko itu Bapak Ibu hanya akan mengeluarkan yang diisikan ke dalamnya. Diisikan air kopi keluar apa? Air kopi. Diisikan air teh keluar air teh. Diisikan air susu keluar air susu. Diisikan air madu keluar air madu. Dan diisikan air comberan yang keluar juga sama air comberan. Apa maksudnya? Kok ingin lisan kita mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul maut, itulah husnul khatimah. Isi dong hati kita, pikiran kita, lisan, mata, telinga, kedua tangan, kedua kaki, semua kehidupan kita dengan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah gitu. Maka kita dijamin akan mudah mengucapkan kalimat itu ketika sakaratul maut. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Amal soleh, beramal amal soleh. Yang ketiga apa? Yang ketiga istiqomah dengan taubat dan istighfar. Gitu ya. Maka sing istiqomah, hijrahnya di jalan Allah tadi. Jadi hijrah itu tidak hanya mengerjakan perintah, tapi yang paling berat meninggalkan larangan. Itu yang berat. Allah alam bisawab. Habis waktunya ya? Iya, baik Bapak Ibu dan juga Iwan akhwat sekalian, terima kasih. Siap kita hijrah dengan hijrah yang sempurna. Hijrah yang sebenarnya apa tadi? Meninggalkan larangan. Itu yang paling berat ya. Makanya pastikan bahwa kita hijrah ini karena Allah saja. Jangan karena yang lain, agar Allah bimbing agar kita bisa istiqomah di atas jalan hijrah ini. Allah alam bisawab. Terima kasih. Baik, kita doa sebelum nanti Ustaz Dedi menyampaikan sesi kedua. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk pengurus majelis taklim Ummahatul Jannah. Ya, Ummahatul Jannah. Ibu-ibu penghuni surga, insyaallah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain.
Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Ya Allah, berkahilah pertemuan kami pagi hari ini. Karuniakan kepada kami istiqomah di atas hijrah ini ya Allah. Karuniakan kepada kami keistiqomahan di atas iman dan Islam. Mudahkanlah kami berbuat kebaikan, beramal saleh. Istiqomahkan kami dengan taubat dan istighfar. Ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami. Ampuni kemaksiatan kami. Ampuni kedurhakaan kami ya Allah. Ya Rabbana, wafakanlah kami husnul khatimah. Wafatkanlah kami dengan membawa iman dan Islam. Wafatkan kami ketika dosa-dosa Engkau ampuni semuanya. Orang-orang yang menzalimi kami, memaafkan kami. Ya Allah, karuniakan kepada keluarga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Yang belum Engkau berikan pasangan, mudahkan ya Allah. Karuniakan kepada saudara kami jodoh yang soleh solehah, pendamping yang takut kepada Engkau, pasangan hidup yang sama-sama ingin meraih keridhaan Engkau. Ya Rabbana, bimbinglah kami dalam hijrah ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Baik, terima kasih ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.